Silakan lanjut Pak. Lanjut. Lanjut Pak. Ya. Udah. Lanjut. Masih lanjut lagi. Oh ya, dalam bab 7 ada baru juga melakukan kekerasan untuk menyembuhkan. Bab 7 ya. Udah ya tadi ya. Orde Baru juga melakukan kekerasan untuk melumpuhkan pengaruh lawan-lawan politiknya gitu. Bisa lihat dari peristiwa, dari kemudian bagaimana Orde Baru berusaha untuk melumpuhkan pengaruh Megawati gitu, dengan yang kemudian berujung pada peristiwa 27 Juli ya, sampai kemudian adanya reformasi 1998 gitu. Itu adalah suatu proses transisi juga yang sangat luar biasa untuk demokrasi di Indonesia gitu. Pada saat ini juga ditandai dengan adanya referendum di Timur Timur yang sekarang disebut dengan Timor Leste, dan juga sampai membahas bagaimana kemudian proses reformasi ini sampai mengantarkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi presiden pada 99 dengan wakilnya Megawati Soekarno Putri dan Amin Rais pada saat itu sebagai ketua MPR. Lanjut. Nah, itu tadi tentu banyak sekali ya, seperti misalnya saya tadi cuman poin-poinnya aja, tapi kemudian seperti tadi dia menjelaskan tentang 98 itu panjang lebar gitu, peristiwanya terjadi gitu. Seperti kita juga ketahui ya, jadi karena Hepter ini seorang backgroundnya antropologis gitu, jadi dia bagusnya dia pembahasnya itu dia tidak melihat hanya dari segi politik saja gitu, seperti analisis-analisis politik yang biasa dilakukan, tapi dia memang melihat dari sudut pandang dinamika berbagai kelompok yang terjadi. Jadi bagaimana Orde Baru menekan Megawati gitu, terus kemudian bagaimana Prabowo mendapat dukungan dari Ahmad Sumargono dan lain-lain. Jadi dia menceritakannya itu sangat detail sekali yang bisa kita baca gitu ya. Jadi di situ ada dinamika sendiri gitu. Oke, itu tadi ya dari bab-babnya. Kemudian dia bab ke-8 dia adalah tentang kesimpulan gitu. Ini beberapa poin dari kesimpulan yang di sini saya taruh aja biar tidak salah dalam menyimpulkan. Jadi dia bilang bahwa kunci dari kemungkinan untuk demokrasi itu tidak sifatnya singular gitu, tidak sifatnya satu linear, satu arah gitu ya, tapi beragam gitu. Dan juga perlu ada suatu intervensi strategik dalam banyak titik di lingkaran demokrasi itu sendiri gitu. Ada di sini asosiasi masyarakat sipil, ada perlu adanya kebebasan pers dan hukum, ada namanya suatu pembagian yang egaliter untuk kesejahteraan dan opportunity, sehingga kemudian tidak terjadi adanya perasaan ketidakadilan sosial seperti itu. Dan tentu saja gitu yang terpenting untuk mencapai demokratisasi ini dan memperkuat dukungan untuk kuatnya civil society itu adalah adanya public support ya untuk warga negaranya dan untuk pemimpin-pemimpin yang memiliki komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan dari demokrasi tersebut. Next Pak. Lanjut Pak. Nah, dan dia bilang juga, there is no one size fits all demokrasi, nggak ada satu bentuk demokrasi yang cocok untuk semua negara. Jadi negara itu harus menemukan sendiri bentuk demokrasinya dia. Seperti Indonesia punya kekhasan sendiri, masyarakatnya beragam, ya kan dia punya ideologi Pancasila, segala macam, karakter masyarakatnya berbeda dengan negara-negara lain. Jadi bentuk demokrasi di negara lain itu tidak bisa kita copy dan paste seperti itu. Kita harus menemukan bentuk demokrasi kita sendiri, nilai-nilainya sesama, tapi bentuknya sendiri harus menunjukkan kekhasan Indonesia. Karena no one size fits all untuk demokrasi. Dia juga mengatakan di kesimpulannya adalah masyarakat Islam dan demokratis itu sangat memungkinkan jika kita percaya bahwa Islam itu cocok atau bahkan berdiri di atas nilai-nilai yang sifatnya demokratis gitu.
Dan bahwa tidak ada modernity yang sifatnya itu single, satu jenis gitu. Dan juga tidak ada suatu formula yang sifatnya final, nggak ada suatu resep yang sifatnya final bagaimana kita untuk mencapai suatu masyarakat sipil yang kuat dan juga demokrasi yang kuat, nggak ada gitu. Jadi itu formula tersegala itu harus kita temukan dari diri kita sendiri. Lanjut Pak. Oh, saya takut ngambil waktu banyak ya, mungkin lebih cepat aja. Dan there is no end of story, no triumph of democratic ideal. Jadi tidak ada akhir sejarah, tidak ada kemenangan, ada demokrasi. Oh, kita sudah sampai tujuan nih, demokrasi ideal, tidak ada seperti itu. Jadi demokrasi itu ada suatu proses yang terus-menerus diperbaiki segala macam, nanti tidak ada ujungnya gitu. Karena itu akan dia selalu berdialektika dengan perkembangan masyarakatnya, dengan peradaban masyarakatnya gitu. Jadi kalau kita bilang demokrasi ideal atau yang sudah pas banget kayak gitu, yang mentok banget itu nggak ada gitu. Karena dia selalu berdialektika dan diusahakan dengan civil society ini yang kuat, dia menjadi semakin baik seperti itu. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Masih ya, ini evaluasi dan refleksi ya. Ini evaluasi dan refleksi gitu. Jadi di sini gitu evaluasi dan refleksi dari dari saya sendiri gitu. Dia Heppner berusaha untuk gitu menceritakan atau menganalisis tentang perjumpaan Islam gitu sebagai suatu gerakan politik atau masyarakat dengan proses demokratisasi di Indonesia. Jadi di sini Heppner meskipun dia seorang antropolog, dia tidak membahas segi teologi ya segala macam, tapi lebih sebagai suatu benar-benar tuh Islam gitu sebagai suatu nilai-nilai yang modern, nilai-nilai politik seperti itu dalam konteks kacamata politik gitu. Dan juga di sini Heppner berusaha untuk mengangkat peranan kaum intelektual atau Islam moderat gitu, peranannya yang sangat besar untuk mewujudkan terjadinya suatu civil society yang kuat. Dan kemudian ada yang suatu pertanyaan yang sejak awal juga menjadi sudah dinyatakan tadi ya oleh dalam pendahuluan juga, itu pertanyaan yang harus dijawab, apakah Islam kompatibel cocok dengan demokrasi atau sebaliknya Islam merupakan antitesis dari demokrasi. Heppner di sini sudah menjawabnya bahwa justru nilai-nilai Islam itu adalah suatu fondasi yang sangat kuat untuk munculnya demokrasi seperti itu. Lanjut Pak. Dan di sini ada dia membetulkan sipil dan sipil ya, ada sipil ada sipil Islam gitu, masyarakat Islam yang berada punya nilai toleransi segala macam yang berusaha untuk dibangkitkan, tapi juga ada unsipil. Di sini dia akan menceritakan tentang unsipil dalam konteks negara gitu, negara dalam konteks dalam ini secara khusus Orde Baru gitu, yang justru melakukan opresi gitu, melakukan hal-hal yang sifatnya tidak toleran, yang tidak civilized gitu terhadap warga negaranya, yang otoriter pada masa Orde Baru seperti itu. Jadi dia ada sipil dan unsipil. Tetapi sekarang ini juga sipil unsipil ini kita tidak hanya bisa melihat dari konteks antara masyarakat social society yang civilized sama negara yang otoriter, tapi kita juga melihat secara tidak hanya secara vertikal seperti itu, tapi kita juga bisa menggunakan pendekatan ini melihat secara horizontal juga, bahwa ada sekarang misalnya kelompok Muslim yang civilized yang memang mengedepankan nilai-nilai toleran, inklusif, pluralis segala macam, tapi juga ada yang kutip gitu ya, yang uncivilized, yang yang tidak toleran, yang menggunakan cara kekerasan segala macam, itu mungkin bisa ada suatu paradoks juga. Jadi paradoksnya nggak cuma vertikal, tapi kita juga bisa gunakan pendekatan ini untuk melihat paradoksnya secara horizontal seperti itu. Di sini juga yang Heppner pelajaran yang kita bisa lihat juga yang menarik adalah bagaimana globalisasi dilakukan via lokalitas ya. Ide-ide global tentang demokrasi menyebar melalui proses, konteks, dan pengaruh lokal gitu. Jadi ada ide-ide global tentang demokrasi, tentang civil society segala macam. Itu kemudian proses internalisasinya, proses penyerapannya ke dalam itu ada suatu proses-proses yang bersifat lokal yang terjadi. Ada konteks-konteks lokal yang kena di sana, ada pengaruh-pengaruh lokal, sehingga kemudian yang tadi Heppner bilang ada suatu bentuk kekhasan sebenarnya. Jadi kekhasan demokrasi itu adalah khusus milik negara tersebut gitu, termasuk Indonesia.
Dan di sini juga kita bisa evaluasi peranan dari gerakan Islam dalam transisi ya dari otoritarianisme menuju penguatan demokrasi. Dan untuk suksesnya suatu demokrasi perlu keseimbangan antara peran negara dan civil society-nya ya. Tidak hanya masyarakatnya yang civilized tapi juga negaranya. Negara juga perlu menghargai keberagaman, inklusivitas, toleransi segala macam. Dan kita juga di sini punya Pancasila ya, peran Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Itu yang sangat kuat, yang juga memberikan suatu panduan kepada kita bagaimana kita melaksanakan demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila itu sendiri. Lanjut, Pak. Nah, jadi ini juga secara keseluruhan menarik topik tentang Islam dan demokrasi ini dibahas oleh seorang antropologis ya, melihat antropologi dari antropologi demokrasi dilihat dari segi antropologi gitu, dan menggali benarkah ide-ide dan nilai demokrasi dan spirituality adalah produk dunia barat atau tidak. Ternyata tidak, karena ternyata kemudian meskipun idenya itu secara general memang sama gitu, kita ada suatu tapi kemudian demokrasi itu sendiri ketika sudah masuk berkembang suatu negara seperti Indonesia, dia akan menemukan wujudnya sendiri gitu. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak, ya. Lanjut, Pak. Ya. Ya, dan partisipasi politik umat Islam saat ini harus dilihat dari konteks sejarahnya ya, sejak zaman kemerdekaan, pasca kemerdekaan Orde Baru dan pasca Orde Baru gitu, saya rasa ya. Dan itu sudah sangat berkembang seceria, apalagi dengan munculnya dunia digital saat ini. Dan gerakan reformasi 98 sebagai ujung tombak revolusi dalam demokratisasi ya, bisa dikatakan demikian, termasuk persoalan tentang identitas kultural sama identitas kebangsaan. Itu merupakan suatu saya kira memberikan suatu seedling ya, suatu tempat bertumbuh yang sangat baik untuk menguatnya masyarakat sipil dan demokrasi di Indonesia. Lanjut, Pak. Ya, dan juga sangat menarik yang Hepner bilang ada kebangkitan intelektual Muslim ya. Saya rasa sih mudah-mudahan di sini harap kita bahwa intelektual Muslim ini memang membawa membawa nilai-nilai gitu yang tadi sivil Islam itu ya, sehingga kemudian wacana cara berpikir pendekatan itu benar-benar yang sivil Islam ini gitu. Karena sekarang seperti apalagi muncul saat ini ya, kita medsos sangat sangat mudah untuk diakses gitu. Orang bisa menyebar idenya sangat mudah gitu. Itu juga menjadikan suatu kontestasi ya kan, kontestasi antara sivil Islam dan quote-unquote bisa dibilang gitu sipil yang less sivil Islam gitu. Dan di sini peran penting saya pikir organisasi moderat Islam seperti NU, Muhammadiyah gitu, ICMI gitu ya, bisa dibilang ICMI juga moderat gitu, untuk kemudian bagaimana juga dia bisa menjadi suatu kekuatan untuk penguatan civil society dan demokrasi ini. Dan juga peran penting media gitu ya sebagai suatu tonggak pilar demokrasi juga untuk bisa wacana-wacana menyebarkan wacana yang sivil Islam ini gitu. Dan juga kita dari dulu belajar ada peran penting tokoh-tokoh Gus Dur, Rohles Maji segala macam, dan kemudian semoga ini kemudian bisa diteruskan gitu pemikiran-pemikiran kebangsaan ini gitu, yang kemudian bisa menguatkan memang nilai-nilai sipil Islam ini dalam demokrasi Indonesia. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Udah satu lagi kayaknya. Ya. Jadi gerakan demokrasi Indonesia tidak hanya bergantung pada perjuangan seperti ini, tapi juga upaya reformasi yang dilakukan oleh negara ya, yang tadi saya juga ada singgung, ada ABRI berupa TNI. Jadi ada dua arah nih. Jadi civil society-nya perlu dia melakukan penyesuaian, perlu dia menguatkan dirinya sendiri, capacity building untuk dirinya sendiri, tapi juga negara pun perlu melakukan reformasi untuk bisa mencapai demokrasi yang lebih baik gitu. Lanjut, Pak. Lanjut yang terakhir saya rasa ya.
Jadi buku ini diterbitkan tahun 2000 ya, 21 tahun yang lalu ketika dunia digital belum berkembang ya. Belum ada transnational ideologi gitu ya. Ustadz atau ahli agama yang dibesarkan oleh medsos itu masih susah dulu ya gitu. Jadi kalau kita bayangkan itu, ini Hebner pada waktu itu kan dia sendiri tidak akan mengira gitu. Saya rasa bahwa perkembangan teknologi akan semakin maju sekarang, medsos, berbagai macam platform segala macam, para pemikir, para ustadz, segala macam yang dulu mungkin kayak kita lihat ya, kayak Pak Kiai Haji Somad gitu, yang dari Riau gitu, itu kalau nggak ada medsos mungkin beliau sekarang hanya menjadi kiai di daerahnya aja gitu kan, di Riau aja terkenalnya gitu, nggak bisa sekarang seperti sekarang gitu. Juga Ustadz Felix Xiao segala macam hanya di komunitas dia sendiri aja gitu, dan juga ustadz yang lain yang kita anggap sebagai pemikirnya kadang sedikit ya kontradiktif gitu ya kan terhadap nilai-nilai dari sipil Islam ini gitu. Tapi sekarang mereka kan mendapatkan panggungnya, mendapatkan dengan adanya teknologi ini itu menjadi semakin mempercepat penyebaran ide-ide mereka gitu, dengan adanya dunia digital ini gitu. Sehingga kemudian itulah menjadi tantangannya sendiri, bagaimana kelompok-kelompok Islam, kelompok-kelompok sipil secara umum ya, nggak cuma Islam itu sendiri, karena saya rasa sih sipil Islam ini juga harus bisa juga diimplementasikan jadi sipil Hindu gitu kan, sipil Kristen, sipil Buddha segala macam, kelompok civil society ini secara umum kemudian juga memperkuat diri gitu, sehingga kemudian bisa benar-benar civil society-nya kuat, demokrasinya lebih baik lagi gitu. Dan terakhir, last but not least, kita tidak bisa melakukan pembacaan yang seragam tentang Islam dan demokrasi, karena itu sangat khas. Jadi kalau Indonesia itu khasnya Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah menyaksikan presentasi dari Bu Pande tentang buku Sipil Islam ini, gitu ya. Ada tanggapan atau yang lainnya dari teman-teman? Dipersilakan. Ya, silakan. Silakan teman-teman. Mau menanggapi dari presentasi Bu Pande atau ada perspektif lainnya untuk melengkapi, memperdalam dan lain sebagainya. Pak Prof. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, Ya. terima kasih Pak Zatrof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pande atas presentasinya yang luar biasa. Jadi dalam konteks ini saya ingin berkomentar terkait dengan sipil Islam dan uncivil Islam ya. Jadi dalam konteks ini bahwa Hefner, jadi kita lihat pembahasan tadi Ibu Pande, jadi memang beliau mengakui bahwa memang Islam Indonesia itu memang Islam yang unik gitu ya, unik, memiliki karakter ya, memiliki karakter yang memiliki watak yang berbeda gitu dengan beberapa kawasan lain ya. Nah inilah yang memang perlu kita gali ya dalam Islam Nusantara. Terus juga beliau juga kan terkait reformasi 98 itu kan satu perubahan yang memang reformasi lah yang terjadi pada waktu itu. Nah dalam konteks uncivil Islam ini kan sebenarnya pengertian adalah Islam yang konservatif, intoleran ya, radikal, yang memang itu tumbuh subur ketika pasca reformasi gitu loh, pasca reformasi. Nah, saya melihat memang Hefner ini mencoba membantah dari pendapat-pendapat pemikir esensialis ya, kayak Bernard Lewis, Ernest Gellner ya, John Hall itu. Mereka tidak percaya bahwa tidak percaya proses demokratisasi di dunia Islam itu tidak akan muncul. Nah, tapi dengan Hefner ini membuktikan bahwa dengan corak, watak, karakter yang berbeda itu justru Islamnya Indonesia itu mampu gitu membuktikan itu. Nah, tetapi yang jadi problem itu ketika masa setelah reformasi itu ternyata uncivil Islam ini bermunculan gitu, sikap-sikap ekstrim, intoleran, konservatif. Makanya kalau misalnya yang sipil Islam ini tidak berbicara ya, tidak bergerak itu malah menjadi problem. Nah, makanya Islam Nusantara ini sebenarnya salah satu jawaban gitu loh, salah satu jawaban bahwa tadi gitu kan, yang memiliki watak karakter itu ya ada di
Islam Nusantara gitu kan, dalam konteks sivil Islam gitu kan, bukan unsivil Islam yang radikal, intoleran, eksklusif gitu kan, kontra kemajemukan. Nah, inilah yang memang menarik dari sisi ini gitu. Mungkin itu Pak Satrio. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain? Tapi itu ya Pak yang tadi. Sedikit Bu Pande. Silakan Pak Herman. Oke, mungkin sedikit mengomentari tentang buku Sipil Islam ini ya. Jadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi sudah dijawab sama Mas Abbas tadi. Ini tentang ansipil itu. Tapi kalau kita berbicara tentang sipil Islam ini sebenarnya munculnya adalah dari gerakan ini muncul dari ketika runtuhnya Soekarno ya. Tadi kalau nggak salah di bab 4 itu ya, Bu Pande ya. Nah justru di sini yang saya lihat adalah sipil Islam yang moderat itu justru yang saya lihat ya ketika runtuhnya Soekarno ini, ketika bangkitnya pemikiran sipil Islam ini, justru yang saya lihat di sini adalah ansipil Islam. Kenapa? Karena memang pada saat itu ya, pada saat Soekarno itu memimpin, kurang demokrasi apa beliaunya? Karena yang mencetuskan tentang konsep demokrasi Indonesia itu kan dari Soekarno itu sendiri gitu. Ya kan mungkin nanti akan ditanggapi gitu sama gitu. Yeah. Misalnya Soekarno dituduh dengan PKI gitu. Dengan PKI misalnya, ya kan? Ketika sipil Islam ini menuntut atau menggulingkan Soekarno dengan alasan PKI atau apa gitu. Ternyata ketika pemerintahnya Gus Dur dibantah juga bahwa PKI ini sebenarnya adalah kesalahpahaman antara TNI dan PKI kalau gitu. Kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi memang ya ketika runtuhnya Soekarno ini yang saya lihat bahwa konsep pemikiran sipil Islam ini justru menjadi ansipil Islam gitu. Karena artinya merobohkan konsep demokrasi yang jauh dibangun atau diciptakan oleh Soekarno itu sendiri gitu. Ya. Karena memang tuduhan-tuduhan Soekarno ini yang dituduh oleh sipil Islam ini dibantahkan oleh pemikiran Soekarno, contohnya tentang konsep PKI, tentang kekuatan ABRI gitu. ABRI pun ketika di zamannya Gus Dur beliau yang memisahkan tugas dan peranan TNI itu sendiri gitu. Ya kan? Nah, itu mengenai sipil Islam. Nah, untuk saat ini mungkin di zaman ini ya kita tidak tahu ya dan tidak bisa membedakan juga bahwa apakah itu termasuk sipil Islam atau tidak ya. Karena setiap gerakan yang timbul di Indonesia ini mempunyai konsep moderat gitu, Pancasilais gitu. Ya. Padahal dari segi lain mereka membantah apa makna sipil Islam yang relevan terhadap demokrasi yang ada di Indonesia ini. Ya kan? Jadi contohnya misalnya Abdul Somad misalnya. Abdul Somad mengaku ya sipil Islam, jadi bermasuk intelektual gitu. Tapi ada beberapa juga yang Abdul Somad itu kritik tentang Islam yang ada di Indonesia, gitu. Yang sekiranya tidak relevan dengan konsep Islam. Gitu. Yang saya maknai bahwa sipil Islam itu adalah konsep keberagaman, tetapi tetap dalam pluralisme yang baik. Gitu. Itu yang saya pahami. Nah sekarang ini memang sulit sekali kita membedakan bahwa mana sih sipil Islam yang benar gitu. Ataukah ini memang identik dengan ansipil Islam. Contohnya FBI misalnya. FBI itu termasuk pergerakan sipil Islam atau ansipil Islam. Karena dia melakukan Pancasilaisnya luar biasa gitu. Ya kan? Seperti itu. Mungkin itu aja Pak Pande, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin saya tanggapin dulu dikit ya. Tadi yang Pak Herman tanya tentang itu apa sih tentang dulu waktu Soekarno dijatuhkan gitu kan dengan PKI dan
Soekarno dituduh dan ada pembantian segala macam. Itu di bagian pembukaan dari bukunya ini tuh Heppner menceritakan pada tahun 91 dia datang diundang ke pertemuan NU ya, di gedung NU gitu, dan dia khawatir gitu apakah tulisan dia sebelumnya tentang Indonesia itu akan dikritik atau enggak gitu. Nah tapi ada satu peserta yang bilang bahwa oke, memang pada saat itu ada apa sih orang-orang yang mungkin dia disebut sebagai satu NU gitu loh, terlibat dalam gerakan-gerakan yang apa seperti misalnya ikut kekerasan ya, kekerasan 65 seperti itu. Tapi lihatlah itu bukan dari karena nilai-nilai Islamnya, tetapi di situ ada politik di situ, Islam yang dibawa ke dalam politik gitu, Islam yang dijadikan suatu tameng gitu untuk tujuan-tujuan politik tertentu kayak gitu. Nah jadi tadi yang Pak Herman bilang bahwa ini sebenarnya Soekarno dia sudah akomodatif ya terhadap nilai demokrasi segala macam gitu, dia yang meletakkan founding fathers untuk demokrasi Pancasila segala macam ya itu benar adanya, tetapi kemudian kan memang dalam masa transisi Orde Lama ke Orde Baru itu memang ada banyak sekali dinamika masyarakat gitu ya yang memang dimanfaatkan justru kemudian jadi legitimasinya Orde Baru kan gitu untuk dia kemudian berkuasa gitu, bahwa ada PKI di sini, dan kemudian yang seperti Heppner tadi bilang gitu bahwa kemudian yang terjadi adalah bukan kita nggak pernah menyalahkan militer pada saat itu yang melakukan kekerasan, tapi justru kita saling menyalahkan di tingkatan civil society gitu. Karena kenapa? Karena salah satu kelompok masyarakat sipil pada saat itu, action group pada saat itu juga mendukung militer yang mau jatuhin Soekarno kayak gitu. Dan sehingga kemudian ketika terjadi sekarang dampak ekses-ekses dari 65 itu sendiri, nah itu yang kemudian kita kelabaan saling tuduh PKI lah segala macam kayak gitu. Ya, yang tadi yang Pak Abbas juga bilang bahwa sipil itu yang seperti tadi saya bilang, kalau Heppner dia kan lebih melihat ke vertikal ya kan, antara sipil Islam, masyarakat civil society sama unsipil state gitu. Jadi negara yang tidak civilized, negara yang melakukan kekerasan seperti Orde Baru. Tapi sekarang menurut saya nggak hanya cuma kita lihat secara vertikal, secara horizontal pun itu bisa kita lihat gitu. Ada kelompok-kelompok yang memang dia sipil Islam gitu ya, seperti NU dan segala macam. Ada juga negara-negara yang bisa dibilang less sipil Islam atau malah antitesisnya sipil Islam seperti itu. Silakan teman yang lain ya. Saya Pak ya. Saya tanya saya. Ya. Terkait dengan tadi yang disampaikan sama Bu Pandey, saya sebenarnya masih belum terlalu menangkap sebenarnya ini nih Heppner mau menceritakan apa tentang buku ini. Itu saya belum menangkap poinnya, dia tuh mau menceritakan apa. Nah, terus yang kedua, ini sebenarnya dia melakukan risetnya itu tentang literatur Islam di tahun 90-an sampai ke sini, atau dia memang memulai risetnya di tahun 90-an, karena tadi saya menyimak di PPT itu 90-an ini maksudnya apa? Saya masih bertanya-tanya di situ. Terus kemudian Heppner ini sebenarnya mau mengkritik sebuah buku sebelumnya kah? Atau dia ini mau bercerita aja biasa, mau bercerita aja tentang kehidupan demokrasi di Indonesia yang terkait dengan orang Islam atau seperti apa. Terus yang terakhir itu saya belum melihat juga kritiknya Mbak Pandey terhadap bukunya Heppner yang ini itu apa. Itu saya belum melihat juga. Mohon mungkin bisa dijelaskan itu, karena saya nggak membaca buku aslinya itu. Ya. Pertama ya sebenarnya sudah saya jelaskan apa yang mau diceritakan oleh Heppner gitu ya, baik yang Heppner sendiri bilang maupun yang tadi diberi pengantar gitu oleh penerbitnya itu, bahwa dia ingin membuktikan benar tidak bahwa Islam itu tidak cocok, tidak kompatibel sama demokrasi. Itu yang ingin dia buktikan. Nah, benar nggak kalau nilai-nilai Islam itu adalah antitesisnya dari demokrasi. Yang kemudian dia jawab tadi dengan penjelasan panjang lebar sampai 7+1 bab itu, bahwa tidak benar gitu, bahwa ternyata nilai-nilai demokrasi itu sendiri kalau dia lihat adalah nilai-nilai Islam di sana gitu. Cuman kita tidak bisa memiliki suatu patokan khusus apa sih nilai demokrasi, karena no one size fits all gitu. Nggak bisa kita bilang yang benarnya kayak gini gitu, karena harus disesuaikan dengan konteks lokalnya. Jadi dia pengen
pengen menjawab sebenarnya pertanyaan besar yang dimunculkan oleh ilmuwan Barat itu, bahwa nilai Islam itu dianggap nggak cocok gitu dengan demokrasi gitu. Itu yang dia buktikan, wah ternyata nih Islam ini justru sangat civilized gitu, bahkan sangat demokratis, pluralis segala macam, dan kita dari segi sejarahnya memang dia sebut tadi pluralis landscape itu gitu, seperti itu. Bisa diterima ya Mas ya? Oke, Itu siap. pertanyaan yang dia buktikan. Oke. Terus yang kedua tadi tentang apanya dia nomor 2 apa pertanyaan tadi? Nomor 2, mengkritik buku sebelumnya atau kritik sampean terhadap buku ini apa? Jadi dia sebenarnya kan tadi sudah saya jelaskan juga ya, dia sudah meneliti tentang Indonesia dari segi budayanya, yang saya pikir juga yang tentang sosial budaya, tentang agama segala macam itu sejak akhir tahun 70-an. Kan dia sudah punya juga banyak buku ya tentang ada itu list buku dia tentang Indonesia banyak, termasuk yang Geger Tengger gitu. Dia penelitian tentang cross cultural approach untuk analisis Indonesia segala macam gitu. Itu ada. Dan ternyata ini ya, saya mau cerita gitu ya. Saya entah kenapa semalam itu ya, karena ada kasih tahu dengan ada info dari account link saya cek gitu. Iseng-iseng saya buka gitu account link saya. Tahu nggak, ini kayak nggak percaya buat saya. Masa tuh Robert W. Ebner ini memfollow saya pikir kok bisa gitu. Sampai saya tuh ngeliat berapa kali itu. Jadi saya tuh nggak aktif sebenarnya kan di akun saya ini gitu, karena saya cuma taruh CV gitu. Tapi saya lihat gitu. Jadi sekitar saya cuma sedikit punya pengikut di situ, cuma 85. Jadi 80 orang. Saya punya sekitar 80 orang, saya tahu siapa pengikut saya itu dari memang dari pekerjaan saya. Dan yang lain itu Robert W. Ebner, saya sampai lihat gitu, kenapa Robert Ebner follow saya. Itu loh maksud saya tuh, itu menurut saya amazing banget gitu. Kok bisa gitu, pas saya besoknya mau presentasi buku dia itu ini follow saya gitu. Saya tuh sampai amazing banget semalam, saya sampai nggak habis pikir ini kenapa dia follow saya gitu. Tapi ternyata dia memang Indonesianis banget gitu. Jadi dia sejak tahun 70-an sudah di sini, terus kemudian tahun 91 yang dia bilang dia mulai dengan riset ini yang saya tadi kan sudah cerita itu, dari berbagai macam funding sampai tahun 99 gitu, ya kan? Dia riset lah itu tentang judul proyeknya dia tentang Islam dan demokratisasi di Indonesia gitu. Dan dilalah gitu. Kemudian ada reformasi gitu, sehingga kemudian dia tahun 2000 berat saya harus publish nih buku gitu. Sejak dia bilang dia publish bukunya itu ketika Abdurrahman Wahid naik jadi presiden. Disitulah dia kemudian ini penelitian saya sudah cukup banyak, karena ini salah satu penelitian memang dia di kampusnya punya kelompok punya khusus untuk studi-studi Islam gitu, dan masing-masing dari researchernya ini punya tugas, dan dia dapat kebagian memang untuk meneliti Islam dan demokratisasi di Indonesia. Jadi secara khusus buku ini memang dari 91 sampai 99 dia bikinnya. Kalau sebelumnya tuh untuk buku lain kayak gitu. Terus yang ketiga, yang tadi ya, yang kritik dari saya itu sebenarnya yang bagian akhir itu yang evaluasi dan refleksi itu kan semuanya itu kritik saya, maksudnya itu masukan saya. Mungkin yang terkuat bahwa saya bilang di sini bahwa sipil Islam itu kita nggak, kalau Hebner dia hanya melihat dari segi vertikal gitu ya, ketika dia membenturkan antara sipil Islam dengan unsipil state gitu secara vertikal, bahwa ada nih kelompok sipil state yang beradab, dan ini saya pikir juga untuk sekarang itu nggak hanya secara vertikal tapi secara horizontal juga bisa kita lihat. Nah itu kritik saya. Dan juga yang tadi itu saya bilang bahwa Hebner di sini dia nggak merefleksikan, memproyeksikan bahwa sekarang ini media digital sangat kuat. Itu kan refleksi saya gitu. Dia kan nggak memasukkan di situ di bukunya, tapi saya kan direfleksikan ke sekarang gitu kan. Nah sehingga kemudian kalau dia misalnya lihat, dia akan tulis apa tuh di bukunya gitu kan, bahwa menguatnya sekarang sosial media, di mana ustadz-ustadz dia bisa dibilang les sipil Islam atau misalnya antitesis sipil Islam itu bermunculan gitu. Itulah tantangannya sekarang gitu. Dan yang lain-lain yang sudah saya tadi tulis di bagian belakang itu Pak. Berarti Hebner ini tidak ya Mbak, tidak mengkritik bukunya orang lain sebelumnya ya. Dia memang bercerita di era tahun 90-an. Dia nggak secara kritis. Ya dia kan antropolog, yang dia bilang memang dia pengen meliti. Jadi meliti bagaimana sih suatu perjalanan demokrasi Indonesia dan masyarakat sipil Indonesia dari kesehariannya gitu.
Ternyata yang dia lebih sorot itu adalah bukan misal kayak literatur review, kalau itu yang dimaksud dia nggak ada yang terlalu banyak, yang dia nggak literatur review itu tidak gitu, tapi justru dia membahas dinamika dari kehidupan berbangsa kita kayak gitu. Oke ya. Ya. Oke, masih ada sedikit waktu ini saya memberikan catatan. Ya, terima kasih. Satu catatannya, kalau kita mau mereview buku sebaiknya semuanya baca bukunya itu, supaya kita bisa saling melengkapi, kita bisa saling memperdalam, dan kita tidak mempermasalahkan buku itu karena kita belum baca gitu. Nah, itu satu. Yang kedua adalah satu hal yang menarik dari Hefner ini. Kalau tadi ditanya apakah dia mengkritik buku, mengkritik konsep, satu yang dia kritik utama ini adalah soal demokrasi. Klaim demokrasi sebagai sesuatu yang demikian ideal, sehingga kalau dalam bahasa Arabnya sokeh likulli zamanin wa makanin. Jadi benar di segala tempat, di segala waktu demokrasi itu tepat gitu. Nah, itu satu. Ini yang ingin diuji oleh Hefner melalui buku ini. Tapi jasa dia yang menarik dalam buku ini, satu menurut saya, kalau secara konsepsional, Hefner berhasil mendamaikan perdebatan antara kelompok yang berpikiran bahwa demokrasi itu konsep barat, maka dia hanya berlaku di barat dan cocok untuk orang barat gitu. Sementara di negara-negara yang Islam terutama, yang tadi disebutkan, Islam itu hanya mengenal kekuasaan tunggal. Pemerintah itu sebagai wakil khalifah Tuhan di bumi. Maka pemerintah adalah take for all ya, terhadap sistem politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Menentang pemerintah artinya menentang Tuhan. Sehingga demokrasi tidak cocok dengan Islam itu. Dan artinya apa? Demokrasi tidak memiliki nilai universal. Itu artinya itu. Nah, ini berhasil didamaikan oleh Hefner gitu. Jadi kelompok yang menolak demokrasi dengan kelompok ekstrim demokrasi sokeh benar di semua tempat, ini berhasil didamaikan oleh Hefner melalui buku ini. Baik yang menolak secara total maupun yang menerima secara total terhadap konsep demokrasi oleh Hefner, ini berhasil didamaikan. Bagaimana cara mendamaikannya? Satu, bahwa kita bisa menolak menerima demokrasi itu dengan cara bersikap kritis terhadap demokrasi. Kritikal terhadap demokrasi itu artinya apa? Kita kritikal terhadap demokrasi itu adalah satu, mencari nilai-nilai demokrasi itu, mana yang relevan di suatu tempat, mana yang tidak gitu. Dalam hal ini Hefner berkeyakinan bahwa demokrasi itu perlu dikontekstualisasikan secara tepat gitu, dengan konteks masyarakat, di mana masyarakat itu akan menjalankan demokrasi itu sendiri. Artinya apa? Demokrasi juga tidak wajahnya tunggal. Demokrasi ini wajahnya juga plural ukuran-ukurannya gitu loh. Karena jika digali secara cermat dan mendalam, nilai demokrasi yang bersumber dari barat itu juga ada yang relevan dengan demokrasi, dengan nilai-nilai lokal, ajaran-ajaran lokal, dalam hal ini agama Islam terutama, yang bisa diterapkan di situ. Itu satu. Yang kedua, bahwa kunci terhadap yang menarik ini dari Hefner di buku ini, jadi kunci terhadap demokrasi bukanlah peniruan secara total dengan melakukan westernisasi gitu, tetapi dialog secara kontekstual ya, antara nilai-nilai demokrasi itu dengan nilai-nilai lokal, nilai-nilai yang sifatnya lokal ini dalam konstruk sosial budaya masyarakat, dan lokal dalam pengertian pemahaman terhadap keagamaan gitu. Dalam konteks ini adalah Islam. Jadi kita tidak bisa mengkaji demokrasi ini hanya berdasarkan tekstual akademik, seperti halnya yang sudah dirumuskan oleh para teoritisi barat, terutama teoritisi ilmu-ilmu politik, political science. Tetapi demokrasi juga harus didekati dalam teori-teori kebudayaan gitu.
Padahal selama ini kita mempelajari demokrasi ini dalam kerangka political science gitu. Nah, sehingga bandul berat demokrasi itu adalah bandul berat ke political science. Hefner menyatakan tidak bisa. Demokrasi juga harus ditarik bandulnya kepada cultural scientist, cultural science, juga pada religious science. Nah, baru dari sini demokrasi bisa dikontekstualisasikan. Maka kita tidak bisa mempelajari demokrasi dari perspektif westernisasi, tapi bagaimana mempelajari demokrasi dalam perspektif lokalitas masyarakat itu. Nah, ini titik ketiga yang bisa kita peroleh dari demokrasi dalam perspektif antropologi. Maka tadi dia menyebutkan dengan pendekatan yang multidisipliner, jadi lintas aspek gitu. Nah, dari sini baru bisa dibicarakan. Yang ketiga, betul Hefner menyebut kata Islam di sini, sivil Islam di sini tidak dalam konteks pemikiran teologis, tetapi sivil Islam di sini adalah dalam pengertian ekspresi. Jadi Islam dalam pengertian ekspresi, Islam yang ditampilkan oleh pemeluknya, gitu. Nah, Islam yang ditampilkan oleh pemeluknya di sini, nah baru bisa dipetakan bahwa secara eksplisit tampilan-tampilan keislaman, gitu ya, yang bisa diasumsikan sebagai wujud dari ajaran Islam. Tentunya ajaran Islam sesuai pemahaman para pemeluknya yang diekspresikan melalui sikap, perilaku, dan tindakan, termasuk dalam konstruksi berpolitiknya, gitu loh. Nah, dalam konstruksi berpolitiknya. Makanya tadi ketika ada pernyataan bahwa si A dia sudah mengaku Islam, sudah mengaku Pancasila, gitu loh. Apakah itu ukurannya apa? Hefner menyatakan, oke, kalau semuanya ngaku Islam, semuanya ngaku Pancasila, maka ukurannya adalah ekspresinya, perilakunya, gitu loh. FPI bisa saja ngomong, gue ini Pancasila, gue ini Islam. Lalu ukurannya apa untuk perilakunya? Perilakunya ini apakah sesuai enggak dengan norma-norma dan nilai Pancasila itu? Perilakunya ini cocok enggak dengan ajaran-ajaran Islam? Yang dalam hal ini ada toleran, ada humanisme, ada tasamuh, tawazun, iktidal dan lain sebagainya. Yang itu adalah ukuran-ukuran untuk melihat sivil Islam. Sivil Islam ini kalau dibahasakan itu adalah nilai-nilai universal yang ditawarkan Islam untuk menegakkan nilai kemanusiaan. Kira-kira kan begitu kalau kita ambil rumusan dari Hefner. Nah, itu kalau di dalam Islam Nusantara, di dalam Aswaja NU rumusannya adalah tawasud, tasamuh, tawazun, iktidal itu. Itu adalah nilai-nilai dasar untuk mengukur civility of Islam yang dipakai Hefner. The civility of Islam yang dirumuskan oleh Hefner ini menjadi ukuran. Maka kalau ada yang ngeklaim gua Islam, gua Pancasila, cocok nggak kelakuannya, sikap politiknya, gerakan-gerakan yang dibangun dengan nilai-nilai civility yang ditawarkan oleh Islam itu. Nah, ini adalah jasa Hefner dalam buku Sivil Islam ini secara kerangka konsepsional, gitu loh. Meskipun dia menyebutkan bahwa ekspresi dari berislam itu ya beragam, gitu. Ekspresinya itu ini karena waktunya tinggal sedikit, saya langsung ke kritik saja terhadap Hefner yang tidak dimunculkan oleh Bu Pandi barangkali, gitu ya. Satu, bahwa bahwa Hefner mematahkan argumen-argumen bahwa demokrasi tidak kompatibel dengan Islam. Itu dipatahkan dengan dia menyebutkan adanya nilai-nilai lokalitas yang perlu digali, yang kompatibel, gitu. Terus dia juga menyebutkan dalam konteks ini sejarah yang akan diteliti adalah sejarah yang tidak mainstream, karena sejarah yang mainstream ini tertumpu pada tokoh, tertumpu pada elit. Dia mencoba going to the earth, gitu ya, ke bawah, gitu ya. Yang dia sebut sejarah di sini adalah sejarah orang-orang biasa saja, bukan orang elit. Yang sejarah orang-orang biasa ini adalah menjadi bagian dari civil society. Maka dia menyebutkan adanya kelompok aktivis HAM, komunitas-komunitas buruh dan lain sebagainya itu. Tetapi, gitu ya,
Hefner di sini kurang memotret secara tajam kelompok-kelompok ini sebagai ekspresi dari Islam, gitu. Kurang tajam dia melakukan itu. Dia sehingga bahwa lebih bandulnya cenderung kepada civil society yang sifatnya adalah umum, gitu. Bukan civil society sebagai representasi dari gerakan Islam. Bahkan civil society sebagai gerakan Islam seperti LSM yang diinisiasi oleh komunitas NU terutama, gitu ya, itu tidak banyak mendapat perhatian dari Hefner. Dia malah ke kami, ke IJMI, ke yang lain sebagainya. Tapi porsi NU, porsi LKIS, porsi Lakpesdam dan lain sebagainya sebagai representasi dari the civil Islam itu tidak tergambar dan terpotret secara lebih kuat, gitu loh. Nah, yang kedua, Hefner juga kurang menggali secara lebih mendalam bagaimana ajaran Islam ini yang syarat dengan nilai demokrasi itu bisa diekspresikan secara kompatibel, dan bagaimana nilai-nilai Islam yang distortif, yang uncivilized ini dikontestasikan atau diwujudkan. Ini nggak terpotret, gitu, secara detail, gitu. Mungkin pada saat itu karena fenomenanya belum muncul seperti sekarang, seperti kata Mbak Pande tadi. Tetapi potensi-potensi itu pada saat itu sudah ada, gitu. Sehingga kalau ini dikomparasikan akan lebih bagus. Kritik berikutnya adalah Hefner akan lebih menarik kajian-kajiannya sebagai seorang antropolog, gitu ya, kalau dia mampu menangkap nilai-nilai konstruksi-konstruksi demokrasi yang ada di dalam tradisi dan masyarakat lokal, terutama yang ini mengilhami gerakan-gerakan Islam yang civilized ini, gitu. Itu nggak terlihat. Misalnya bagaimana selamatan, bagaimana perayaan Maulid, bagaimana beberapa ritual-ritual ini yang ini cerminan dari civilized of Islam dan kompatibel dengan nilai demokrasi, ini bisa ditunjukkan, dieksplorasi bahwa ini ada orang Islam ya, sekelompok orang Islam yang sangat civilized. Cara memahami dan memandang Islam ini sangat kompatibel dengan nilai demokrasi, gitu. Nah, ini akarnya dari mana sih dia kok bisa membentuk pengalaman yang seperti itu? Nah, saya ingin mengatakan bahwa Islam Nusantara itu sebetulnya adalah Islam yang civilized karena apa? Kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi yang ditawarkan oleh Barat, gitu. Tapi pada saat itu kan Islam Nusantara belum muncul sebagai suatu terminologi. Nah, kalau Hefner mampu menunjukkan ini ya di bawah akar civil of Islam atau civil Islam ini sebetulnya satu adalah nilai-nilai lokalitas, nilai-nilai tradisi lokal yang ada di Islam yang dipertemukan dengan nilai-nilai universal keislaman, yaitu tawasud, tasamuh, tawazun, dan iktidal. Yang inilah yang membuat Islam di Nusantara ini memiliki kompatibilitas, nilai kompatibel dengan demokrasi. Nah, kalau itu dipertemukan, digali lebih lanjut, ini akan lebih. Nah, ini tugas-tugas mahasiswa setelah melakukan kritik terhadap Hefner ini, kekurangannya di sini, ini pintu masuk untuk melakukan ini. Nah, kritik berikutnya adalah Hefner masih kena bias modernis akademik karena tokoh-tokoh kultural, gitu ya, yang ini wujudnya adalah kiai bukan ustadz, kiai, terutama kiai-kiai kampung, kiai-kiai pesantren di pedalaman, yang ini juga satu menjadi kekuatan civil society, dua menjadi kekuatan transformatif untuk menggali nilai-nilai Islam yang kompatibel dengan demokrasi. Ini tidak disebutkan, kurang tergali. Dia masih menunjukkan tokoh Gus Dur, dan Gus Dur di sini masih dianggap representasi kelompok intelektual akademik, bukan bukan kekuatan kultural, bukan kekuatan tradisi. Cak Nur
masih dia sebut. Kalau Cak Nur jelas mesti addressnya pada address intelektual modernize gitu. Nah, jadi sebagai kekuatan sivil Islam itu kan pondasinya ada di kiai, ada di pesantren, ada di ulama-ulama tradisional. Tapi justru ini tidak tergali secara maksimal di buku sivil Islam ini. Dia justru masih pada gerakan-gerakan sivil Islam yang modernize itu gitu. Yang ini ketika dihantam oleh puritanisme agama masih rentan untuk balik pada sikap-sikap puritan sehingga mengancam kepada apa itu. Meskipun dia menjelaskan bahwa ada wajah Islam yang sangat plural, ada wajah Islam yang sangat beragam. Yang itu juga bisa menjadi kekuatan pendorong terhadap demokrasi, tapi juga bisa menjadi barrier dan penghalang terhadap demokrasi. Dia cuma menyatakan itu aja, tapi tidak memilahkan secara detail mana kekuatan yang menjadi pendorong demokrasi karena ini menjadi kompatibel dengan nilai demokrasi, sehingga itu yang so-called dengan civil Islam, dan mana kekuatan Islam yang bisa menjadi barrier, bahkan menjadi constraints terhadap demokrasi gitu ya. Yang ini artinya Islam yang uncivilized, kira-kira seperti itu. Itu enggak. Jadi anyway, Hefner ini menarik karena dia mendobrak terhadap asumsi-asumsi dasar bahwa Islam incompatible with the democracy. Itu satu dia patahkan dan dia berhasil mendamaikan itu. Yang kedua bahwa demokrasi itu wajahnya tidak tunggal, itu menjadi sesuatu yang menarik gitu. Sehingga yang selama ini demokrasi diidentikan dengan barat, modernisme dan sekularisme, ini dipatahkan oleh Hefner bahwa not the westernized. If we want to apply the democracy to the other countries and several countries in the developed country especially, terutama seperti itu. Jadi itu yang menarik dari buku Hefner ini. Jadi sebagai jendela untuk melakukan penelitian, pengamatan lebih lanjut. Banyak hal-hal yang perlu di follow up dengan penelitian-penelitian akademik dari buku Hefner ini gitu. Saya kira itu ya. Ini waktunya sudah saya kasih 1-2 tanggapan untuk ini. Oke. Untuk bertanya maupun menanggapi. Ya. Mas Sastro, mungkin saya sedikit, Pak Sastro. Ya. Oke, sedikit mau bertanya sebenarnya bahwa sipil Islam yang ada di Indonesia itu sangatlah relevan ya dengan demokrasi dengan di Indonesia. Tadi juga Bu Pandi bilang bahwa ternyata nilai-nilai Islam itu sangat relevan ya dengan demokrasi yang ada. Tetapi dalam realita saat ini, ketika nilai-nilai Islam yang relevan itu diterapkan di negara lain, contohnya ada beberapa negara yang menerapkannya, termasuk mungkin juga Al-Azhar ya, Mesir, yang konsep pluralnya tinggi, konsep Islam wasatiyahnya sangat tinggi gitu. Pun belum bisa menerapkan yang namanya konsep Islam yang baik itu gitu, yang demokrat itu. Nah, di sini bahwa ada sesuatu yang menarik dari konsep sipil Islam yang ada di Indonesia, yaitu pengaruh budayanya gitu. Apakah ini juga termasuk dari budaya yang ada di Indonesia atau gimana Pak Sastro? Karena memang apapun yang masuk di Indonesia itu sebenarnya relevan gitu. Contohnya misalnya ada jenis sipil Islam yang masuk ke Indonesia, ketika masuk ke Indonesia jadi relevan gitu. Padahal di luar sana tidak relevan gitu. Apakah itu termasuk konsep pengaruh dari literatur budaya atau gimana Pak Sastro? Mungkin minta masukan. Terima kasih. Oke. Banyak hal. Satu yang paling banyak mempengaruhi adalah karakter budaya, bukan hanya konstruksi budaya. Karakter budaya Nusantara itu kan dulu pernah saya kuliahkan belum ya. Karakter budaya Nusantara itu ada 3. 1 Hamengku, 2 Hamomong, 3 Hamomot. Ini penjelasan akademik ya. Karena saya belum menemukan padanan dengan bahasa Indonesianya. Maka saya mendefinisikan saja. Hamengku, karakter dasar budaya Nusantara itu Hamengku, artinya menjaga. Jadi apapun budaya, tradisi, nilai yang masuk di Nusantara akan dijaga.
mau budaya Syiah, mau budaya Sunni, mau budaya Hinayana, mau budaya Mahayana, mau budaya Mahayana, budaya loh, bukan konteks teologisnya, gitu. Akhirnya ujungnya ini pada teologisnya, tapi berangkat dari ekspresi budaya karena bangsa kita memiliki kekuatan menjaga. Begitu masuk di sini dia nggak didestruksi, tapi dijaga, gitu. Nah yang kedua adalah hamomong. Hamomong itu digait untuk melakukan bukan adjustment ya, tetapi melakukan akomodatif, gitu, digait, gitu. Maka budaya yang dari sana akan melakukan adaptasi dengan digait oleh karakter budaya Nusantara ini, gitu. Yang ketiga adalah hamomot, diberi tempat, bukan dihilangkan, bukan dihancurkan. Nah, ketiga karakter dasar ini kan saya selalu ngomong bahwa konstruksi kebudayaan itu dipengaruhi oleh tiga hal. Satu, sumber asal. Dua, faktor geografis. Tiga, karakter kreativitas subjek budaya. Nah, faktor geografis Indonesia yang seimbang daratannya, seimbang lautannya, seimbang iklimnya, nggak panas, nggak dingin, terus kemudian membuat suasana geografis kondisi naturnya, jadi kultur natur, nature Indonesia ini menjadi beragam. Pohonan apapun bisa tumbuh di Indonesia, flower apapun bisa tumbuh di Indonesia. Ini mempengaruhi karakter dasar dia menjadi lentur, gitu, lentur tapi tidak mudah hilang. Nah, inilah Mas, secara antropologis, sosiologis yang membentuk karakter dasar budaya Nusantara itu, gitu. Sehingga yang sampean sebutkan ini bisa terjadi di Indonesia. Di atas semuanya itu, karakter ini adalah kuncinya kearifan, wisdom, gitu. Ini yang mampu membentuk wisdom bangsa Nusantara. Barang benar tidak harus disampaikan secara mentang-mentang, barang benar tidak harus disampaikan secara destruktif, tapi kebenaran pun harus disampaikan secara arif. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh konstruksi bangsa lain. Nah, jadi itu Mas, kalau kita bicara soal antropologi kebudayaan di Nusantara ini. Kebetulan di S2 saya mengajar ini, jadi saya bisa menggait dan mendetek karakter-karakter dasar budaya Nusantara ini. Terima kasih Pak Sastro. Terima kasih. Mas Sastro, saya Mas. Satu lagi Mas, saya Mas. Ya? Saya dulu ya. Jadi saya sebenarnya ingin dapat jawaban Mas, dari pertanyaan orang-orang Indonesia, terutama ketika melihat sikapnya orang-orang FPI. Ketika ditanya, dia ini juga merasa saya Pancasila, saya ini Islam, saya Pancasila, seperti itu. Terus pertanyaannya, cocok tidak perilakunya? Nah, sedangkan sekarang itu yang kita jadikan sebagai tolak ukur Islam dan Pancasila di Indonesia sendiri, itu juga tolak ukurnya kita juga belum jelas, gitu Mas. Jadi apa kira-kira misalnya kita menjawab pertanyaan seperti itu, tolak ukur kita itu bahwa Islam Indonesia itu sebenarnya bukan kayak kalian ini, misalnya kita mau jawab seperti itu, tolak ukur kita apa? Seperti itu kira-kira. Kalau tolak ukur berbangsa dan bernegara ya undang-undang Mas. Dia sesuai nggak dengan undang-undang yang ada di Indonesia? Kalau nggak sesuai, tolak ukurnya mau ngomong 1000 kali Pancasila, ya tetap aja harus dibubarkan karena dia melanggar undang-undang, gitu. Tolak ukurnya kalau dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah undang-undang negara. Dia mau ngomong 1000 kali, gue ini Pancasila. Lah tapi kalau kelakuannya melanggar undang-undang, dia ngerusak sana sini, nah itu ya nggak bisa. Itu kalau dalam konteks undang-undang. Kalau dalam konteks beragama, berislam, ukurannya ya nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai keislaman kan nggak jelas Mas, oke? Kalau nggak jelas, oke akidah lu mungkin bener. Kamu menjunjung kalimat tauhid. Di atas akidah itu kan ekspresinya melalui akhlak. Akhlakmu cocok nggak dengan akhlak Islam? Gitu. Lalu masa akhlaknya Islam kayak begitu, mencaci maki orang setiap saat itu. Terus kemudian melindas orang setiap saat. Apakah itu cocok dengan akhlaknya Nabi? Ya yang lebih real-real begitu Mas.
Jadi sudah jelas sebetulnya, yang ngomong tidak jelas itu kan mereka yang pengen mengaburkan gitu. Ya jelas kan ukuran-ukuran akhlak itu. Hadisnya juga jelas, undur makol wala tandur mangkol, misalnya yang kayak seperti itu. Ya banyak lah ukuran-ukuran di Islam itu yang untuk menunjukkan kaitannya dengan akhlak. Kalau ukurannya akidah, kalau ukurannya iman, nggak ada yang bisa ngukur. Maka supaya ukurannya itu tereksplisit, caranya tak lihat akhlaknya, lihat perilakunya. Menyakiti orang setiap hari, mencaci maki orang setiap hari, itu apakah sesuai dengan akhlak Islam? Yang tidak cocok dengan dia dipersekusi atas nama agama, itu cocok nggak dengan akhlak Islam? Jadi jelas sebetulnya di Islam itu juga jelas. Kalau khairun nas anfaquhum linnas, kalau kamu ngukur susah karena itu iman, kebenaran iman itu susah, maka ukurannya kebaikan. Baik nggak? Kalau baik ukurannya jelas, anfaquhum linnas. Gitu, bukan lil Islam saja, linnas. Gitu. Jadi itu Mas cara melihatnya. Kalau sampean ngomong tidak jelas, ya saya tanya yang tidak jelasnya di mananya. Kalau sampean berpacu pada Islam. Iya Mas, jadi bantahannya itu gini kira-kira ya Mas ya. Bantahannya itu gini. Jadi tidak jelas bagaimana. Dia kan kiai, dia pengurus MUI, begitu. Lah iya, makanya kalau supaya itu jadi jelas, ukurannya ya kelakuannya. Kok kiai kok kelakuannya begitu, pengurus MUI kok kelakuannya begitu, kan tinggal balikin gitu. Apa betul kelakuan pengurus MUI itu begitu? Apa betul ukuran pengurus kiai itu akhlaknya seperti itu? Kalau kiai ya akhlaknya kiai dong, kalau ulama ya akhlaknya ulama dong, gitu. Jangan lembaganya sebagai ukuran, gitu. Itu Mas, kan kalau mau ukurannya akademik ataupun moral gitu. Jangan mentang-mentang ya pakai ulama terus seenaknya, nggak bisa, ukurannya itu harus jelas. Kan ulama itu ukurannya jelas. Ulama itu adalah man yang durul ummah bi ainil rahmah wala yang durul ummah bi ainil ghadabiyah. Ulama itu orang yang melihat umat dengan mata kasih sayang, gitu, mata rahmah, bukan orang yang melihat umat dengan mata kemarahan. Nah jelas nggak seperti itu? Sangat jelas Mas. Gitu, sangat jelas itu ukuran-ukurannya, gitu. Oke ya, ini sudah lebih waktunya. Oke. Siap. Terima kasih. Mbak Pande, tolong tadi kalau memang masukan saya cocok ya dimasukkan dalam merevisi itu makalahnya, nanti disetorkan karena itu nanti bahan nilainya itu. Ya. Oke, saya kira itu ya, karena waktunya sudah habis, mungkin masuk pada mata kuliah kedua. Nanti minggu depan saya sudah nggak ngisi lagi, mungkin Pak Denny dan dosen-dosen yang lain yang akan mengisi ya. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Mas wabarakatuh. Sastro. Oke.